Serpihan kisah masa lalu. Lalu, kapan kau akan ikut aku ke Surabaya menemui kedua orang tuaku? Hubungan kita sudah cukup lama, dan bukankah kita sudah cukup siap untuk melangkah ke pelaminan? Tanya Danapati dengan raut serius. Ini bukan kali pertamanya ia meminta Kiran menemui kedua orang tuanya untuk meminta restu. Namun, Kiran selalu beralasan. Pelaminan, suatu kata yang selama ini dihindari oleh Kiran, dan kata itu kembali diungkit oleh Danapati. Bukan tanpa alasan, Kiran menghindari pernikahan. Dalam benaknya, wanita 28 tahun berambut lurus sepinggang itu pun ingin bersanding dengan Danapati, pria yang telah menjadi kekasihnya selama 8 tahun ini. Ya, 8 tahun. Pacaran kok 8 tahun? Mending kredit mobil, dah lunas deh tuh. Celetuk Kinara, sahabat baik Kiran sejak masih merah. Kiran tak menjawab. Jika dipikir dengan logika, ucapan Kinara ada benarnya juga. Terus, lu jawab apa ke Dana? Tanyanya lagi sembari memoles cat merah muda ke kuku cantiknya. Gue bilang belum bisa kasih waktu yang pasti karena kerjaan. Kiran duduk sembari membuka novel milik Kinara. Dia memang cukup sering main ke rumah Kinara sepulang bekerja. Berbeda dengannya, Kinara adalah ibu satu anak yang masih tetap modis dan cantik. Keputusan Kinara menikahi seorang dokter bedah pun tak memerlukan waktu yang lama. Hanya 8 bulan pacaran, seolah berbanding terbalik dengan Kiran. Bunda, krayon Rosi yang baru mana? Bocah 4 tahunan masuk, tangannya penuh noda warna-warni. Halo Rosi sayang, sini peluk tante. Kiran merentangkan tangannya hendak memeluk Rosi, putri semata wayang Kinara. Rosi mendekat dan memeluk Kiran. Bocah cantik dan lucu itu memang cukup akrab dengan Kiran. Rosi ikut merentangkan tangannya agar tak mengotori baju Kiran. Tangan Rosi kotor tante, Rosi lagi mewarnai. Nanti tante lihat ya, ucapnya lagi. Kiran mengacungkan jempol. Krayon Rosi yang baru ada di dalam lemari buku Rosi itu loh, di rak bawah. Rosi bisa cari sendiri, ucap Kinara pada putrinya yang lucu itu. Bocah itu mengganggu paham dan kembali ke kamarnya. Jadi, kapan lu mau kasih kepastian? Udah 8 tahun loh, mau sampai kapan gitu terus? Lu gak pengen nikah? Tanya Kinara pada Kiran. Kiran terdiam sejenak. Bukan gak pengen, tapi gue takut. Pandangan Kiran menerawang jauh, memikirkan hal yang sudah seharusnya dia lupakan, tapi tak kunjung bisa dia enyahkan. Masa lalu. Gak semua pria brengsek seperti Cakra. Buktinya, Dana selalu setia sama lu selama ini. Kalau dia harus menunggu lebih lama lagi, jangan salahkan jika nanti dia berpaling. Ucapan Kinara terdengar serius. Cukup sudah 8 tahun dia sabar dengar sikap lu yang gak bisa ngasih kepastian. Menunggu tanpa kepastian itu menyakitkan Kiran. Ucap Kinara lagi, berusaha membujuk Kiran untuk segera melangkah ke pelaminan. Kiran terdiam, tampak memikirkan ucapan Kinara. Dalam hatinya ia khawatir jika Danapati seperti pria yang pernah hadir dalam hidupnya dahulu. Kiran belum sepenuhnya sembuh dari luka masa lalu. Pikiran Kiran kembali ke 20 tahun silam. Kiran terisak mendengar kedua orang tuanya bertengkar. Rumah tangga orang tuanya di ujung tanduk karena kehadiran orang ketiga. Kiran ingat 3 tahun lalu saat ia duduk di bangku taman kanak-kanak, ayahnya begitu mencintainya. Tak pernah sekalipun mereka bertengkar. Semua berubah sejak ayah Kiran terlibat skandal dengan sekretarisnya. Skandal yang kemudian menyematkan predikat baru bagi Kiran, anak korban broken home. Kiran kemudian tinggal dengan ibunya yang berbisnis makanan rumahan. Keuangan ibunya morat-marit karena ayahnya tak lagi menafkahi.
Ibu lebih sering sibuk dengan pekerjaannya dibandingkan bersama Kiran. Kiran kekurangan kasih sayang di usianya yang masih sangat belia. Beranjak SMA, Kiran memutuskan untuk tinggal di rumah neneknya sembari bekerja. Uang dari hasil bekerja sebagian ditabung untuk biaya masuk kuliah dan sebagian lagi dikirimkan untuk ibunya. Kiran terpaksa mandiri di usia muda. Perbuatan ayahnya yang tidak bertanggung jawab membuat Kiran menggeneralisasikan semua lelaki. Baginya, lelaki sama saja, penipu dan pengkhianat. Namun, Kiran berusaha untuk mencintai lelaki yang dikenalnya pada saat kelas 11. Dia berharap pria itulah yang kemudian mengubah pandangannya tentang lelaki. Tetapi sayangnya, pria bernama Cakra itu kemudian meninggalkannya begitu saja dan menikah dengan wanita lain. Kiran hancur. Bunga cinta yang baru saja berusaha dibuatnya mekar kembali layu, gugur, dan mati. Kepercayaan Kiran kepada lelaki luntur lagi. Sampai Kinara mengenalkannya dengan rekan tunangannya, Danapati. Pria berambut cepak dan berpostur 178 cm itu mampu mengukur kembali kepercayaan Kiran terhadap lelaki yang semula luntur karena Cakra. Meski begitu, Kiran belumlah dapat dengan sepenuh hati menjadikan Danapati sebagai pelabuhan terakhirnya. Kiran mencintai Dana, tetapi entah mengapa dia masih dihantui oleh bayang-bayang para pria berdebah yang pernah hadir dalam hidupnya. Bingung gua ngadepin temen lo. Udah 8 tahun lo kami pacaran. Kayak gini doang, jalan di tempat. Bujukin dia apa? Danapati menyeruput kopi esnya. Saat ini dia tengah berkeluh kesah kepada Kinara, sahabat baik kekasihnya. Gue bakal cerita sesuatu yang mungkin Kiran belum pernah cerita. Gue harap dengan dengar cerita gue ini, lu bisa mengerti akan sikap Kiran. Gue tahu Kiran dari masih merah. Gue paham betul dia kayak gimana. Dan juga gue tahu kalau dia mencintai lu, ucap Kinara. Kemudian Kinara menceritakan tentang masa lalu Kiran yang suram, tentang kedua orang tuanya, juga tentang Cakra yang membuat Kiran trauma pada pria dan komitmen. Danapati mendengarkan dengan saksama. Ia tak menyangka jika jalan hidup yang dilalui wanita yang dicintainya itu begitu berat. Lalu, apa yang harus gue lakukan? Pria berkacamata itu kembali bertanya. Raut wajahnya tampak kebingungan. Sabar. Itu yang harus lo lakuin, Dana. Tungguin dia. Gue yakin kalian berjodoh. Tapi biarkan dia berdamai dengan dirinya sendiri dulu. Gue juga bakal bantu untuk membujuk dia. Kalimat yang keluar dari bibir Kinara cukup menenangkan hati Danapati. Setidaknya dia mengetahui penyebab kekasihnya itu tak kunjung mau dinikahi. Sore telah menjelang. Mentari tampak akan pulang ke peraduan. Danapati duduk di bangku di bawah pohon akasia. Ia sengaja menunggui Kiran di halaman depan kantornya. Sebuah pesan singkat dari Kiran setengah jam lalu menyebutkan bahwa ia masih harus rapat sebelum pulang. Dengan sabar, Danapati duduk sembari menikmati hembusan angin sore yang menyejukkan. Daun-daun akasia jatuh menerpa wajahnya. 10 menit kemudian, dari kejauhan, tampak seorang gadis tinggi kurus dengan kemeja putih dan rok hitam selutut berjalan ke arah Danapati. Danapati segera berdiri menyambut Kiran, gadis yang dicintainya itu. Danapati membawa Kiran ke pantai, tempat mereka sering melewatkan senja berdua. 10 menit pertama mereka lewatkan dengan hening, tak saling bicara. Danapati meraih jemari Kiran dan menggenggamnya erat. Kiran hening, hanya tersenyum menatap sejenak ke Danapati. Butuh waktu 3 tahun untuk dapat menggenggam jemari Kiran, karena sebelumnya ia selalu menolak untuk bersentuhan dengan lelaki. Danapati mengatur kata-kata dalam benaknya. Ia tak ingin salah berucap dan menyinggung perasaan kekasihnya itu. Kiran, bisakah aku bicara sejenak? Danapati memecah keheningan. Kiran hanya bergumam. Danapati menarik napas panjang sebelum bicara.
Aku sudah mendengar cerita tentangmu dari Kinara. Maaf, bukannya aku ingin mengungkit kembali masa lalumu. Danapati berhenti sejenak. Kiran hanya diam mendengarkan. Sepertinya ia tidak marah jika Danapati mengetahui alasannya belum mau naik pelaminan selama ini. Dalam benaknya, Kiran bersyukur Kinara sudah menjelaskan kepada Danapati, karena dia sendiri tak sanggup untuk menguak kembali luka lama yang pernah dia alami. Aku tak keberatan menunggumu. Aku akan sabar menanti sampai kamu siap. Hanya saja, satu hal yang harus kamu tahu, bahwa jika kamu masih hidup di masa lalu, maka hanya ragamu saja yang bersamaku. Tapi hati dan perasaanmu masih berada di tempat yang sama. Bagaimana bisa kita melangkah ke masa depan jika kamu masih berdiam di masa yang telah silam? Setiap manusia mempunyai masa lalu, baik itu manis maupun pahit. Cukuplah itu untuk dijadikan pelajaran. Masa lalu yang suram bukanlah film favorit yang akan kamu putar terus-menerus. Jika kamu ingin melanjutkan hidup, maka kamu harus bangkit dari bayang-bayang masa lalu. Ukirlah masa depan yang indah bersamaku, ucap Danapati sembari menatap Kiran dalam sekali. Kiran terdiam, burir-burir air mata jatuh tanpa ia sadari. Aku tak dapat menjanjikan hal yang besar kepadamu, tapi aku berjanji tak akan membuat kamu merasakan luka seperti dulu, karena aku mencintai kamu saat ini, esok, dan juga nanti. Jadi, bisakah kamu percayakan masa depanmu bersamaku? Kini Danapati menggenggam kedua jemari Kiran. Kiran mengangguk. Mungkin memang sudah saatnya Kiran menutup buku kenangan lamanya. Meski ia tahu tak semudah membalikan telapak tangan. Tapi Danapatilah pria pertama yang membuatnya nyaman setelah semua kenangan buruk yang ia alami. Kiran bertekad dalam hatinya akan menghapus semua kenangan buruk dan menata masa depan bersama Danapati. Semua yang telah berlalu hanya akan menjadi sebuah kenangan. Kenangan tercipta agar kita dapat lebih waspada dan tak mengulangi kesalahan yang sama di masa depan. Dan kenangan cukuplah untuk dikenang, bukan untuk kembali diulang. Seburuk apapun kenangan itu, lupakan dan bangkitlah. Jangan sia-siakan masa depanmu hanya karena serpihan kisah masa lalu yang tak kunjung dapat kau enyahkan.